Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar materi tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Simak materi berikut ini ya. Pertama, tugas Nabi dan Rasul. A. Mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mengajarkan akidah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. C. Mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. D. Mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. E. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. F. Mengajarkan hidup bermasyarakat. Yang kedua, sifat Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu mempunyai 3 sifat ya. Yang pertama kita bahas sifat wajib dulu. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu yang pertama siddiq, artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contoh perilaku siddiq Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur juga saat berdakwah. Tidak pernah Rasul menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 4-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Yang artinya tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Sifat wajib yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataan mengandung kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 68 yang berbunyi, Ubalighukum risati rabbi wa ana lakum nazihun amin. Yang artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 28 yang berbunyi, Ya lama angqala abalaghu risalati rabbihim wa akhata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Sifat wajib yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas dan pandai. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Nah, itu tadi adalah 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Sekarang kita beranjak ke sifat mustahil Nabi dan Rasul. Yang dimaksud sifat mustahil bagi para Rasul ialah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Sifat-sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul merupakan lawan dari sifat-sifat wajib, sehingga ditegaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul adalah yang pertama kizib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat baladah, artinya bodoh. Kemudian kita masuk ke sifat jaiz Rasul. Para nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga memiliki satu sifat yang dinamakan dengan sifat jaiz. Sifat jaiz bagi para nabi dan rasul terdapat satu, yakni a'rodul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lain. Selain mengetahui tugas dan sifat-sifatnya, sebagai seorang muslim kita harus mencintai dan mengimani nabi dan rasul. Adapun cara beriman kepada nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela para rasul. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Yang keenam, menghidupkan sunnah rasul. Yang ketujuh, memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Sikap jujur sebagai implementasi dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah SWT. Yang pertama, jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang keempat, jujur dalam janji. Dan yang kelima, jujur sesuai kenyataan. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul 1. Sekian materi dari Ustadzah. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.